Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada ke-30 kandidat pria. Dan inilah dia ke-30 kandidat wanita. Dan mereka akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Nah, kali ini kita akan pilih kandidat pria ya. Saya minta fishball. Citra Jennifer. Clara Citra Jennifer namanya nih. FD kita nih. Ya, kita kocok yang lama ya. Kalian pada berdoa, mudah-mudahan kalian yang dapat nih nomor. Oke, Mbak ini siapa? Mbak ini siapa? Oke, Mbak ini siapa? Mbak ini siapa? Sebentar. Kamu siapa? Aku istrinya. Kamu nama siapa? Suaminya. Oke, kamu ini suami kamu? Iya, itu suami Loh, saya. masih menikah? Masih. Belum bercerai? Hah? Belum ya. Kamu masih dalam pernikahan ikutan garis tangan? Iya Mas Uya. Maksudnya apa? Saya mau cari istri baru Mas Uya. Hah? Lepasin! Kurang ajar kamu. Sekarang lo cerain gua sekarang. Cerain gua. Gua mau cari istri lagi, oke? Gua gak mau cerai. Ayo pulang. Kasih tau kaya. Nama lu siapa? Bara. Bara, pria yang ternyata sudah memiliki istri ini, nekat mengikuti garis tangan karena sudah tidak tahan dengan perlakuan istri dan mertuanya. Apakah yang akan terjadi dengan rumah tangga Bara? Bara, lu pengen istri lagi? Kamu ngapain? Aku belajar begini. Ganti tunggu ya. Ganti. Sejauh kalian ya ada kenal saya. Ya, menjauh. Oke, lihat sini. Biar tolong. Oke, Yanti, lihat sini. Oke, lihat sini. Kayak begini. Oke, Tenang. Oke, Yanti lihat sini. Oke, makin lama makin lemes. Oke, ngantuk. Oke, lemes, makin lama makin lemes, makin ngantuk. Dan biarkan sekarang kamu tidur. Tambi. Oh, ada itu bling di bawahnya. Kursi. Keterlaluan kamu. Tenang, ibu tenang. Hah? Saya udah capek sama ibu, Bu. Kamu itu udah punya istri. Ibu tenang. Sekarang suami Otak kamu mana? di mana? Suami mana yang mau diperas sama ibu? Laki-laki gak tau diuntung. Sekarang gini, boleh dong laki-laki punya istri lebih dari satu. Boleh kan? Boleh. Oke, tenang semua. Ibu tenang, Bu. Ibu tenang, Bara diam dulu. Bara diam dulu. Oke, Arbi tadi ada apa di Yati tangan? tuh Yati. Ibu tenang dulu. Tadi ada apa sih yang di tangan, Bi? Iya, biar nggak ngebahayain. Ya, jadi saya bikin. Oh, tadi biar ada tulisan tidur di sini. Ya, biar dia lemes, biar dia tidur aja dulu, biar nggak Oke. ngebahayain biasa. Oke, tolong kru, ya. Keterlaluan kamu. Bling di ini dulu. Enggak. Singkirin bahaya nih. Singkirin jauh-jauhin tuh tadi bling tadi mana yang 3 orang ambil dari jauh. Ini udah diambil. Biar di ini show ini tetap harus berjalan. Oke. Dan saya minta Ibu tenang. Kita akan cari jalan keluarnya sama-sama di sini ya. Oke. Gimana nih, Bi? Biar dia istirahat aja dulu. Istirahat dulu aja ya. Biar istirahat dulu. Ya. Ini ngebahayain orang lain. Benar. Setuju. Nah, sekarang Bara. Ya Mas Uya, Lu udah punya istri, lu tidak dalam proses bercerai. belum. Lu mau cari lagi istri di sini. Betul, mau nyari istri lagi. Mas Uya, siapa sih nggak betah? Punya mertua seperti kayak gini, Mas Uya. Meroyok saya terus, minta uang lah, minta emas lah. Kali ya, seminggu 20 juta. Sekarang minta mobil. Oke. Waras nggak kayak gitu? Oke. Yang ngerawat anak kamu bisa ada. Nggak ada, Bu. Nih, sekarang
Saya mau manggil ibu saya. Saya mau memanggil ibu saya. Ibu saya lagi di kantin, lagi makan. Saya akan panggil, oke? Oke. Tenang ya, oke? Oke. Panggil. Ya. Yanti. Biar dia tidur dulu, nanti ngebahayain diri dia sendiri. Dia bawa-bawa. Ini semua gara-gara laki itu. Iya, tenang. Lu ikut ngomong aja kalian. Kita sadarin dia dulu kali ya. Kita sadarin dia dulu. Sadarin dia dulu. Oke, Yanti, saya Biar tenang, Bi, ya. seperti semula, kembali ke dalam kesadaran normal kamu seutuhnya. Nanti buka mata kamu. Iya, Oke, tenang. sadar seperti 1, 2, dan oke, bangun dia dulu. Oke. Bara mana, Bu? Bara mana? Gak tahu dia kemana. Malu kali dia. Yanti, ini saya bawa mama saya ya. Bara. Bara. Aku gak mau cerai, Bara. Udah lah, Bu. Udah, nggak aku mau cerai sama kamu ya. Aku mau cari istri baru. Aku gak mau. Lepasin! Kurang ajar. Aku gak mau, Bara. Ayo kita pulang. Aku gak mau cerai. Udah lepasin! Mama, aku gak mau cerai sama Bara, Yanti, Ma. dengan kekuatan mama kamu itu aku nggak bisa ya. Mas Suya, saya dari awal ya, Mas Suya. Kamu bawa saya, kamu. Bara, aku gak mau cerai. Diam dulu, lepasin. Oke. Lepasin. Oke, sekarang biar tenang. Saya mau ngomong, oke? Biar saya pengen tahu ada permasalahan apa sebelum antara kalian berdua coba. Kan saya kan lagi hamil. Kamu? Istri saya lagi hamil. Oke. Terus ibu saya sama mamanya Yanti ribut masalah nama. Iya. Pakai nama inilah, Ributnya nama pas inilah. gimana? Pas saya ngeden, istri saya lagi ngeden kan. Kamu masih mau lahiran? Iya, Malah Mas, ribut iya. soal nama. Kan Iya, mamanya saya berhak pusing dong. kan. Oke, gimana? Bukannya bantu doa biar selamat Oh, kan. ribut masalah nama anak. Betul Mas Suya. Kalau ibu kamu pengennya apa? Ibu saya pengennya Abed atur gondok sumo. Albert Arthur Gondokusumo. Betul Mas Suya. Kenapa tuh gitu? Kan Karena nama eyangnya kan ada Gondokusumo. Kita kan Betul. dari keluarga Ningrat, Mas. Namanya Gondokusumo. Betul. Tapi ibu ini tapi ibu ini ya, ibunya Yanti Oke. kasih namanya Abed atur Sukirman. Kan aneh Mas. Albert Arthur Nama Sukirman. bapaknya Yanti. Bu, Nama bapaknya Sukirman. Iya. Jadi ibu mau nama belakangnya Sukirman. Iya dong, ada nama suami Ibu saya Gondokusumo. juga. Iyalah, orang nama udah eyangnya lah Bu, kok. masa nama nggak usah direbutin Bu. Nama udah keren-keren Ibu ya. Dengan kita, Albert Arthur. betul, Gondokusumo. Kan keluarga terhormat kita Mas Suya. Akhirnya apa? Kamu Akhirnya mandang gimana? rendah saya, ha? Oke, tenang, Kamu tenang, merasa tenang, terhormat. tenang, tenang. Saya enggak. Udah, Bu, Oke. tenang aja. Akhirnya nama anaknya siapa? Sukirman namanya sama dia. Ah. Kan saya pusing kan mau maluin dibawa ke undangan siapa namanya? Sukirman. Ya Allah. Lah, dikira kayak Tambah bapak kamu pembeca dibilang kan. malu-maluin. Oke. Kamu kurang ajar. Lagian besan gimana sih? Kok kasih biar anak kamu ikut acara-acara kayak begini? Cari perempuan seksi-seksi kayak Ibu nggak malu Bu. Ibu nggak malu Bu. kamu yang gak malu. Wanita di sini, dia nyari uang Ibu. Kamu itu Bukan kayak punya Ibu. istri. Bukan kayak Ibu, hanya minta otak, uang, kamu minta ngomong. uang. Oke. Kerja Bu, kerja Bu. Besan. Saya sih udah nasehatin anak saya, biar jangan cari cewek lagi. Tapi ya gimana ya, namanya anak saya bilang nggak bahagia sama anak kamu ya. Udah, saya sih ikut anak maunya Betul, anak Ma. aja. Ya Betul, nggak Ma. sih? Sama anak sama-sama edan. Ibu nggak ngaca Bu, nggak Kamu yang ngaca. gak ngaca. Oke. Anak saya kurang apa coba? Loh, sekarang tapi Bu, anak ibu kan masih terlibat pernikahan. Nah itu dia. Iya. Pikir. Nggak, Besan, ngerti dong. Tandanya ada kesalahan dong sama anak kamu. Kenapa anak saya bisa cari orang lain? Pikir juga, jangan cuma nyalahin anak saya doang. Anak saya ini setia di rumah terus. Oke. Sekarang gimana kalau kita bantu buat mediasi aja? Biar tahu akar masalah ini kan awal Sabar, Nak, masalahnya kan sabar. awalnya dari masalah awalnya waktu Lahirkan. lahirkan. Nama. Namaan cucu-cucunya. Betul. Pasti ada masalah lain saya yakin nih sebetulnya nih. Oke, Tigor. Apa yang Tigor lihat nih? Sama aja berdua. Aku ingin Bapak kalian, kocak. Sudah tenang Bu, tenang Bu. Tenang. Gimana nggak Ya, tenang? tenang. Tigor mau ngomong Bu. aku ingin kalian berdua maju ke depan. Tuh, silakan. Kita, Iya, oke. sama ini. Yanti, Bara sama Yanti. Aku ingin melihat sebenarnya energi apa saja yang berada di dalam tubuh kalian. Kenapa kok di dalam rumah tangga kalian itu selalu berantem. Itu yang saya ingin lihat dari kalian. Aku ingin kalian menggenggam tangannya dengan secara berhadapan. Jadi kamu yang balik kanan dan kamu yang balik kiri.
Oke, tempelkan tangan kalian, rasakan dan kalian luapkan seluruh energi kemarahan kalian. Ini yang aku lihat Mas Uya. Loh, kok keluar asap? Aku melihat kalau hubungan dia itu seperti asap api, seperti api yang mudah menyulut dan mudah terbakar. Coba. Nah, Tuh ada asapnya tuh. Tuh. emosinya sama. Dia ini saling emosi satu sama lain. Bahkan dia ini saya mengatakan seperti api yang mudah menyulut, saling sulut ya. Ini kenapa Pak Wia? Yuk, ada asapnya. Buka dikit deh. Tuh. Tuh. Tempelkan aja kali. Ini yang membahayakan dari mereka berdua. Oh. Oke, kita coba relaksasi kali ya. Saya penasaran nih, energi apa yang ada di sini gitu kan? Oke, dua-duanya langsung direlaksasi kali, Bi. Ya, boleh minta kursi satu lagi sama Lilin? Boleh, Bara sama Yanti boleh duduk. Meja table. Di tengah. Nah, ataupun tengah, fokus. Oke, tarik napas dulu lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, semakin nyaman dan semakin rileks. Apapun yang kalian rasakan ketika kalian melihat cahaya tersebut, entah kenapa kalian menjadi semakin nyaman dan semakin rileks. Kirimkan gelombang relaksasi, rasa hangat tersebut dari lilin tersebut masuk ke sekitaran kepala kalian dan menjalar ke seluruh tubuh kalian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan nanti pada hitungan ketiga, apapun yang kalian rasakan ketika lilin tersebut padam, entah kenapa kalian masuk ke dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam sekali. Dan siapapun yang bertanya sama kalian akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Bara, apa yang bikin kamu gak suka sama pasangan kamu? Ini Mas Uya, saya nggak suka sama istri saya. Dia selalu nurut sama ibunya. Kan saya ini kan suaminya. Apa aja dikenalin, tapi dia nggak mau. Katanya minta inilah, minta itulah. Kan saya jadi panas. Saya aja nggak. Apa yang bikin kamu gak suka sama pasangan kamu? Ini Mas Uya, saya nggak suka sama istri saya. Dia selalu nurut sama ibunya. Kan saya ini kan suaminya. Apa aja dikenalin, tapi dia nggak mau. Katanya minta inilah, minta itulah. Kan saya jadi panas. Gerah di rumah. Nah, itu kan kewajiban dia, kewajiban kamu. Udah lah Bu, anak saya juga udah cukup kali bertanggung jawab. Aku ngasih ke istriku katanya buat ibunya. 20 juta habis Mas, minggu lagi minta lagi. Oke. 15 juta lagi. Sekarang katanya minta mobil Mas. Siapa sih nggak gerah Mas? Sekarang Yanti ya. Oke, kenapa Yanti? Sekarang Mas Bara sering pulang malam, Mas Uya. Dia sekarang udah pelit juga. Terus kalau pulang malam mainnya sama anak kami doang, Mas Uya. Aku udah berusaha pakai baju seksi, tapi dia nggak mau sama aku, Mas Uya. Dengar tuh, anak kamu kayak gitu. Aku juga udah pakai baju dinas berkali-kali, Mas Uya. Tapi dia tetap nggak mau sama aku, Mas Uya. Awal-awal nikah, Mas Uya. Setiap malam aku sama Bara big match, Mas Uya. Big match. Oke, terus? Terus Sekarang? sekarang dia udah nggak mau lagi, Mas Uya. Saya ditinggalin tidur, Mas Uya. Itu pasti karena ada perempuan lain, Pak Uya. Oke, Bara. Emang kalau menurut kamu gimana? Yanti itu sok tahu banget Mas ya. Apalagi masalah ngurus anak. Padahal cuma baca renting di sosmed aja. Belum tentu kan tuh benar. Mas setiap hari anak saya ya Mas Uya ya dikasih makan ati ayam terus. Di blender lah. Kan saya malu Mas bawa ke anak saya. Jadi bau amis. Tiap hari makannya ati ayam mulu. Katanya gizinya banyak lah. Sekarang kan banyak kan Mas ya untuk gizi ya. Selain ati ayam ada bayam. Saya bingung sama Yanti. Pas kemarin ya Mas ya dibawa acara keluarga besar ya Mas. Anak saya dikatain Mas ya bau amis. Katanya makan ikan mulu. Bau amis banget. Saya malu Mas. Malu. Ya pantesan kemarin ya Kak. Dibilang gitu ya, bau amis cucu Iya. aku. Iya, Oke, Mas. Yanti, kenapa anaknya dikasih makan ati tiap hari?
Saya kasih anak saya makan ASI tiap hari. Karena anak saya kekurangan darah, Mas. Kata dokter dan menurut online, ASI ayam bagus buat nambah darah, Mas. Tapi kan nggak gitu harus juga ayam terus. Kasihan anak kita makan yang lain kayak kita nggak mampu aja. Amit-amit cabang bayi. Lo yang penting Yanti udah berusaha. Kan setahu saya tuh untuk nambah darah tuh bisa ada bayam merah, betul. ikan, Betul mas, daging. betul mas. Iya kan? Nah, Betul saya banget. ini host Antv yang paling punya pengetahuan luas ya kan? Saya setuju sama Mas Uya. Saya setuju banget sama Mas Uya. Setuju. Oke, nah terus kenapa nggak kasih yang lain nih? Kan ada makanan lain yang bisa nambah darah juga. Alasan saya kasih ASI terus, biar uang belanja saya sisa banyak, Mas. Pantesan ya. Lumayan duitnya untuk saya belanja online. Oh, Lo yang wajar dong, dia kan istri. kamu suka Wajar. ngabisin uang suami buat beli apa aja emang? Buat beli skincare. Terus? Kan buat suami saya juga. Nah, betul. Tapi nggak harus gitu juga, Ibu. Oke, oke, Lo oke. harus, biarpun dia di rumah Iya, terus juga harus karena merawat kan diri. Harus buat suami biar suami nggak ke. Nah, Oke, Tapi terus jangan buat apa kebanyakan lagi? Buat anak apa lagi? dong. Beli kuota buat nonton drakor. lo biarin itu buat menghibur dia, biar dia nggak jenuh di rumah. Hiburan juga. Saya aja nggak pernah dikasih duit nih sama mereka berdua nih. Gitu? Mantu pelit. Oke. Jangan sembarang ngomong ya, Ibu ya. Emang itu Oke, oke, kenyataannya. oke. Tapi yang paling banyak sama buat jajan ibu saya. Hah? Baru ngomong tadi. Baru bilang tadi nggak pernah kasih duit. Emang minta duit terus ibunya? Iya, Mas. Tiap minggu ibu selalu minta uang terus, Mas Uya. Nggak usah ikut campur, dia. Dia bilang apa emang ibu kamu? Kata dia, daripada duit suami gak jelas kemana, mendingan kamu minta terus. Mau gak mau saya ngakalin duit suami saya. Buat ibu kamu? Iya, Mas Uya. Kamu ngomong apa sih ya? Bara, kan Mama udah bilang dari dulu, jangan cari gadis-gadis yang suka morotin uang, yang miskin. Ya setarap dong sama kita, Bara. Akhirnya begini kan jadinya. Hei Besan, jaga mulut kamu. Loh, kenyataannya dong. Iya, iya, iya. Kenyataan. Memang itu tanggung jawab suami kamu, tanggung jawab anak kamu. Oke. Bener kan Mas Uya? Ya kita kan harus menikah dengan orang yang sederajat atau setara. Biar nggak susah kayak gini akhirnya. Oh, mandang rendah saya. Kamu mandang rendah saya. Oh iya. Oke. Bara, Wajar kamu. kamu sering pulang malam katanya tadi. Karena punya cewek lain apa gimana? Punya selingkuhan apa? Ah, udah pasti dong ada cewek lain. Oke, saya Makanya nggak nanya ikut ibu. acara begini. Saya nggak nanya ibu, saya nanya Bara. Emosi saya. Iya, oke. Mas Gimana Uya, Bara? Iya. Nggak ada mas, nggak ada wanita lain mas. Saya pulang malam karena saya pulang ke rumah mama. Iya. Karena saya tiap malam curhat Iya. sama mama saya. Dan mama pun tiap malam nyuapin saya mas. Kayak anak kecil disuapin. Nyuapin. Betul mas. Anak manja. Setiap malam ya aku curhat sama mama. Masalah Yanti yang selalu nurut sama ibunya mas. Terus? Saya kan muak mas. Nah, Yanti itu kan istri saya. kamu masih disuapin sama ibu kamu? Tuh kan denger. Dengerin dulu Bu, saya nggak nanya ibu, nanya dia. Oke. Terus? Saya ikut acara garis tangan ini juga atas saran mama saya. Dengan kamu cari wanita yang lain. Oh jadi kamu ikut garis tangan saran ibu kamu? Ya ampun Besan. Besan macam apa kamu? Ya daripada nggak bahagia anak saya. Kurang apa anak saya? Saya udah ngerti masalahnya, saya ngerti permasalahannya. Terus habis itu apa lagi? Kata mama saya mas ya, saya itu pantas dapet cewek yang sederajat dan baik. Nggak matre kayak ibunya mas. Ya ampun Yanti. Yanti kan. Apalagi Kalian mas ya, memang jahat. apalagi mas ya, yang pengertian sama aku mas. Oke, Yanti, tapi emang benar ibu kamu pengeretan? Udah pasti itu si pengeretan. Jaga mulut kamu. Gimana Yanti? Betul, Mas. Saya juga malu sebenarnya. Malu sebenarnya? Iya. Malu kenapa nak? Ya malu punya emak pengeret. Ibu saya selalu bilang, pas udah nikah, jangan lupa setor ke ibu, Mas. Apapun. Oke. Kenapa?
Kenapa? Uangnya 80% ke ibu, Mas. 80% ke ibu. Ibu gak bilang gitu, nak. Terus? Katanya kalau kurang dari 80%, saya nanti jadi anak durhaka, Mas. Nanti kamu ngomong apa sih? Mama gak ngomong kayak begitu. Ibu bilang selalu manfaatin anak kami, Mas, untuk jadi tameng dan senjata, Mas. Terus? Karena anak saya cucu pertama, Mas. Oke, anak kamu cucu pertama. Terus? Pasti selalu sayang, Mas. Pasti selalu disayang, Mas. Loh iya dong, udah pasti. Dan minta apa aja pasti selalu dikasih sama keluarga sebelah, Mas. Oh gitu. Dong. Loh, ini cucu pertama. Laki-laki. Jelas dong. Kemarin ibu saya mau handphone baru, Mas. Jadi dia suruh anak saya minta sama keluarga sebelah. Minta handphone? Iya, buat beli handphone baru, Mas. Bilangnya buat anak kamu? Iya. Terus? Terus dikasih, Mas. Tahu-tahu bukan buat anak saya, Mas. Malah buat ibu saya, Mas. Oh gitu, ternyata. Kemarin juga, Mas, anak saya, Mas, dikasih ampau lebaran, Mas. Itu totalnya 500.000, Mas. Terus diambil ibu saya semua, Mas. Bisa. Lah kan saya udah merawat anak saya. Anak kamu nggak dikasih sama sekali? Disisain, Mas. Cuman disisain 5.000, Mas, dari 500.000 itu, Mas. Lah kan bilangnya di Pampers. Saya yang merawat cucu saya. Pantesan ya. Saya ngerti nih ya. Jadi ibu memanfaatkan cucu ibu atau anak dia untuk minta duit atau nyedot duit dari keluarga sebelah. Ih, Mas Ria denger dulu. Mereka kan gak punya babysitter. Saya hari-harinya yang rawat, kasih makan, mandiin. Tapi kan nggak mesti kayak gitu. Ibu, Anak mereka yang bukan seperti itu, Nggak mesti Ibu. kayak gitu juga. Tadanya situ perhitungan dong sama cucu sendiri ya. Akar masalahnya udah mulai ngerti nih. Masa hitungan sama cucu sendiri malu-maluin Kamu gak aja. usah ikut campur. Kamu kan hari-hari jarang di rumah. Saya nih yang tiap hari mandiin cucu kamu. Tapi kan duitnya dari saya. Oh jelas harus. Kan tanggung jawab kalian. Iya. Dengar ya. Sampai cucu saya nih mau buang air besar aja. Mana mau mereka ganti pampers. Jijik katanya. Merasa apa? Keluarga bangsawan. Kan saya udah bilang kemarin. Ya udah. Kan saya suruh cari babysitter, tapi Saya udah nggak mau anak Saya kamu. udah ngerti masalahnya. Saya harus ceritain lagi. Apa? Boleh. Kemarin ya, mereka nih mau pakai babysitter. Nggak taunya apa? Babysitternya digodain nih sama laki-laki bejat ini. Jangan sembarangan. Anak saya nggak seperti itu. Enak aja. Makanya harus turun tangan. Kamu nggak tahu kan Besan, kalau anak kamu itu sempet selingkuh sama babysitter cucu kamu. Cuma dia tuh Besan tuh nggak mau tahu. Urusannya Oke. apa dia Bi, arisan Sadarin, dulu. Bi. Sadarin, Bi. Itu semua Oke, tergantung Bara sama istrinya. Yanti, sekarang fokus pada suara saya. Saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kalian belum menikah, jadi nggak tahu, nggak ngerti. Tadi aku diapain? Gak apa-apa, tenang aja. Oke. Tua kamu. Ini masalahnya di orang tua masing-masing nih. Iya. Oke, Bi. Mungkin ini ibu-ibu ini juga harus Penasaran juga direlaksasi ini ya. ibu-ibunya nih. Hah? Enggak. Saya nggak percaya. Kayak begini, enggak. Ibu takut. Ibu takut. Dia banyak salah. Takut, Ibu. Saya mah nggak takut. Silakan. Di sini, ayo tes kita. Ayo, boleh. Saya nggak takut. Diam kamu. Di sini akan terungkap ya siapa dalangnya, oke? Siap ya. Kita tahu Siap-siap Ibu. siapa. Mantu nggak punya Hehe. dengkul. Besan, relax dong, oke. Besan. Kenapa nih, Gor? Mas Uya, ego sebuah keluarga ini yang membuat semua seperti ini. Ini pun juga saya melihatnya bukan karena ego saja. Nah, Dari sebuah gengsi juga bisa ini Mas Uya. gengsi juga. Iya. Oke. Coba kita tes ya. Oke, Ibu, boleh lihat lilinnya. Oke, fokus. Atur nafasnya dulu. Dan sampai timbul amarah dulu, rasa benci, kesampingkan dulu, fokus ke lilinnya. Oke, rasakan ketika melihat lilin tersebut, oke, cahaya lilin tersebut, merasakan kehangatan dari lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanannya, semakin nyaman dan semakin rileks. Kirimkan gelombang relaksasi dari hangatnya lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanannya dan menjalar ke seluruh tubuh ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semakin nyaman,
semakin rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan pada hitungan ketiga, apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya pada Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, Ibu Eti dan Ibu Marta, gimana nih kalian melihat menantu kalian masing-masing? Mulai dari Ibu deh. Mantu saya itu, dia sumber duit buat saya. Yanti, dengar sendiri kan Yanti. Kalau kamu itu cuma hati doang. Iya, iya. Bukan aku. Terus. Karena mantu saya kan duitnya banyak, pekerjaannya juga bagus. Makanya saya bujuk Yanti buat mau nikah sama si Bara. Terserah deh bagaimanapun caranya. Mau pakai cara dukun kek, mau cara pura-pura hamil kek. Kayak gini. Tenang dulu. Apapun Yanti, harus tenang. ditempuh supaya Bara mau nikah sama Yanti. Karena Astagfirullahaladzim. Bara banyak duit. Kita kan pacarannya lama banget ya. Nah saya suruh aja Yanti, udah jebak aja si Bara. Jebak gimana, Bu? Iya pakai pura-pura hamil kek. Apa kedua. Oh, hebat ya Yanti. Yanti, hebat ya. Kamu pura-pura ngejebak aku. Bilangnya hamil. Nah, ini bukan mau aku, Mas. Ini mau ibu aku, Mas. Terus kamu ngapain mau sama ibu kamu? Kamu Oke. nggak sayang aku memangnya. Tapi kan belum tentu juga dia begitu, ini kan kata dia. Kita Belum tanya tentu, dulu. kita jelasin dulu ya. Saya mah yang penting mau Bara kek, mau laki-laki mana kek. Yang penting Yanti dapat laki-laki yang kaya. Biar saya Yanti, denger Yanti. Yanti denger. Oke, Ibu tenang. kamu loh. Nah, kalau Ibu Eti, saya mau tanya Ibu Eti, kalau Ibu Eti tuh gimana sih? Mau nggak sih punya bantu kayak Yanti nih? Dari awal sih saya nggak banget ya punya mantu kayak Yanti. Apalagi biasanya sama si Marta, Ah. mata duitan. Aduh, saya nggak ngerti kenapa anak saya mau nikah sama Yanti. Terus yang bayar pernikahan siapa? Ya saya lah, siapa lagi. Saya keluarin uang buat pernikahan mereka. Tapi pas waktu resepsi, mereka yang duluan tuh ambil uang-uang ampaunya. Iya Mas, dari pertama tuh saya tuh udah ilfil banget sama Yanti. Saya udah yakin pasti akan banyak konflik setelah nikah. Akhirnya terbukti sekarang. Oke. Nah, gimana nih lihat hubungan Yanti dan Bara nih? Terancam cerai nih, menurut kamu gimana Ibu? Kalau saya sih bodoh amat. Masih banyak yang mau sama anak saya. Yang lebih cantik, lebih keren, lebih kaya. Aduh, gak banget deh sama Yanti. Ibu kalau mereka harus cerai gimana Bu? Saya nggak mau sampai kapanpun saya tidak akan setuju karena Bara itu sumber duit buat saya. Gila. Saya udah capek, Mas. Hidup susah terus. Dari zamannya papanya Yanti, kami hidup susah terus. Banyak hutang sana sini. Makanya saya nggak mau mereka bercerai sampai kapanpun saya nggak mau, Mas Oke. Uya. Kalau mereka harus tetap cerai gimana Bu? Ya saya mah punya senjata. Senjata? Iya. Senjata apa Bu? Ya cucu saya. Maksudnya? Ya kalau mereka bercerai kan kalau anak di bawah usia 12 tahun kan jadi apa tuh diasuh sama mamanya. Oh ya, hak asuh anak di bawah 12 tahun kok cerai harus ke ibunya, betul. Jadi Iya. mau jadi senjata gimana? Ya tiap bulan kan kita bisa minta 40 juta buat jatah anak. Kalau mereka coba-coba nggak ngasih tunjangan, ya jangan harap ketemu cucu saya. Maksudnya, Wow, cukup jadi itu cukup ya. senjata ibu? Iya. Nggak boleh tuh. Mas Uya, Nggak boleh orang please. menghalang-halangi ketemu keluarganya, Udah Mas anak. ya, cukup Mas ya, udah cukup ya, cukup. Jangan dilanjut lagi Mas. Nggak, saya mau lanjutin tanya mama kamu nih. Ibu Marta gimana Bu? Ya itu waktu mereka nikah aja, mereka tuh minta undangannya, mereka cetak 800. Iya. Sedangkan dari pihak saya cuma 100 orang. Terus yang bayar pernikahan siapa? Ya saya lah, siapa lagi. Saya keluarin uang buat pernikahan mereka. Tapi pas waktu resepsi, mereka yang duluan tuh ambil uang-uang ampaunya. Mereka ambil semua tuh tempat-tempat uang, ampau-ampau diambil semua, dimasukin ke kamar. Waduh, ya udah. Pi. Oke Ibu, fokus ke lilinnya. Nanti pada saat lilinnya mati, kembali ke dalam keadaan normal Ibu sepenuhnya, oke?
permasalahan mereka berdua nih. Permasalahan tuh dari keluarga dan campur tangan keluarga dan orang tua masing-masing ini. Makanya Bu, saya udah bilang kan gak usah ikut campur urusan keluarga Bu. Oke, sekarang gimana nih Bi? Ini sebenarnya kan karakter sama kepribadiannya itu dipengaruhi sama emosi dari Iya. ibunya. Jadi emang harus rilis emosi di ruang emosi aja. Ya. Cari aja cewek yang lain masih banyak. sama Bara. Yang lebih cantik. Yang gak pengeretan. Yang mana mah? Yang mana mah? Ini loh nak. Hei besan! Ini yang hitam. Udah cantik, seksi, ya kan tuh. Mas Bara, jangan Mas Bara! Jangan! Lepas. Anak saya udah gak nyaman sama anak ibu. Udah. Ini jangan campur Ibu sana dulu. Ibu Marta di sana, Ibu Marta di sana. Udah biarin urusan mereka berdua. Kalau dipengaruhi sama orang Gue juga ikut campur kok. Ngapain gue udah gantian sama gue? Lepasin. Udah. Ikut kurang emosi. Ikut kurang emosi. Ayo. ini enggak benar. Oke, balik sini. Oke, ibu-ibunya sini, masing di depan. Oke, jadi ruang emosi ini adalah ruangan yang biasa dipakai juga buat kita garis tangan. Buat mereka melepaskan amarah-amarah dan energi-energi negatif ya. Ya. Dendam semua ya, Bi ya. Betul, siap. Gimana nih, Bi? Ini sebenarnya yang kita munculkan karena ini bentukan emosinya Ya. berasal dari karakter yang memang campur tangan dari orang tua. Sebetulnya seharusnya tidak perlu terjadi hal Tidak seperti perlu ini terjadi ya. harusnya. Ini masalah yang sering terjadi di rumah tangga setiap orang yang bermasalah ya kan. Iya, betul sekali. Nah, jadi di sini kita akan merilis emosi ataupun melepaskan apapun yang mereka rasakan menjadi karakter yang berbeda dari ketika berumah tangga. Ya. Biarin mereka aja yang berdua, nanti ibu-ibunya silakan. Tuh, mertua gimana tulisan. Bu ya kan? Udahlah Mas Uya, gak usah banyak-banyak. Alasan udah cerai aja udah lah nak. Udah bisa aja udah nak. Jangan bercerai. Ini kan masalah anak-anak kita. Ya. Biarin aja kita orang Lah, lain. tadi ikut campur Ah gimana? nggak bisa emang. Udah, ibu sini. Udah, ibu sini, ibu sini. Udah, Jangan sini. diakur. Udah, kita lepaskan mereka. Biar. Kita lepaskan emosi yang tersimpan dah. sini. Udah biarin. Oke, sebentar. Oke, di sini ada stick-stick pegang dulu. Oke, supaya aman. Kita pakai Google dulu. Oke, sebentar. Ini biar kita aman ya pakai Google ya, supaya tidak ada percikan ataupun sapihan yang masuk ke sekitaran mata. Oke. Udah Yanti, kamu nurut aja ya sama suami kamu. Iya, harus Ikutin nurut, apa ya. mau dia ya nak. Pokoknya jangan cerai. Iya. Udah sini ya, udah. Udah, balik dulu. Ya. Oke. Di belakang kamu silakan lihat di sekitaran kalian di belakang. Ada benda-benda yang memang siap untuk dihancurkan. Oke. Sekarang fokus dulu ke yang kalian pegang, stick-stick tersebut. Oke. Fokus ke stick-stick tersebut. Apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian munculkan nanti itu adalah curahan hati kalian dan biarkan kalian realisasikan terhadap sebuah pergerakan yang membuat kalian bisa menghancurkan apapun di sekitaran kalian dan tidak menyakiti siapapun. Karena ini adalah mencurahkan ataupun melepaskan emosi-emosi yang tercipta, oke, dari rasa sakit hati, dendam ataupun apapun itu yang muncul. Nanti saya bimbing pada hitungan ketiga apapun yang kalian munculkan. Oke, kalian bisa komunikasikan dulu ketika ingin menghancurkan sesuatu. Silakan kalian mencurahkan dulu apapun yang kalian rasakan dalam hati kalian. Oke, kalian bisa balik ke kanan sebentar. Oke, bisa dulu sebelah kiri dan kanan. Oke, deketin dulu. Bara, ke depan dulu. Oke, sekarang fokus pada apapun yang kalian rasakan. Munculkan sisa-sisa energi ataupun emosi negatif yang kalian rasakan dalam hati dan pikiran kalian, munculkan pada hitungan ketiga. Silakan kalian komunikasikan antar satu sama lain. Ada unek-unek, biarkan itu menjadi sebuah pergerakan yang dapat menghancurkan apapun di sekitaran kalian dengan tetap aman dan nyaman. 1, 2, dan 3. Silakan. Yanti, lo kenapa sih gak dengerin gue, Yanti? Gue ini suami lo, Yanti. Kenapa lo masih dengerin ibu lo? Yanti, Aku juga takut, Mas. Kata ibuku, kalau nggak dengar kata ibuku, nanti aku masuk neraka. Jadi aku juga bingung mau nurut kata siapa, Mas. Yanti, gue ini suami lo, Yanti. Bukannya ibu lo. Lo itu harus nurut sama gue, Yanti ya. Gue ini suami lo, Yanti. Lo paham gak sih? Kamu juga, Mas. Sering marah-marah sama aku. Jadi aku juga bingung.
sudah cukup Yanti ya. Kamu menurut sama aku kan? Aku ini suami kamu Yanti. Kamu gak sayang sama aku ya? Aku ini masih sayang sama kamu Yanti. Aku juga sayang sama kamu, Mas. Ya, Tapi aku bingung sama ibuku selalu minta uang sama aku. Yanti ya. Kita ini udah berkeluarga, suami istri ya. Kamu dengar kata suami ya, bukan kata ibu kamu. Aku ini masih sayang sama kamu Yanti. Tapi aku ini muak dengan ibu kamu. Oke. Sekarang boleh saling berpelukan dulu. Berpelukan. Silahkan. Berdiri dulu. Oke, saling berpelukan. Oke, peluk istrinya, peluk suaminya. Oke. Sekarang munculkan sisa-sisa energi cinta atau perasaan-perasaan muncul di masa lalu kalian. Munculkan kembali benih-benih cinta, sayang. Ketika kalian bertemu pertama kali, ketika masih ada benih-benih cinta di situ. Munculkan kembali perasaan sayang, perasaan cinta, apapun itu. Silakan berdamai dengan apapun yang terjadi di masa sekarang ataupun di masa lalu. Biarkan kalian menjadi lebih baik lagi di masa depan. Munculkan kembali rasa cinta tersebut semakin lama semakin besar. Munculkan rasa sayang tersebut. Kayak berdamai dengan apapun yang terjadi. Silakan saling memaafkan antara suami dan Kamu janji sama aku ini suami kamu. Kamu harus turut sama aku ya. Ya, Mas. Please ya dengarkan aku ya. Aku gak mau diatur-atur ya. Yanti, kamu nurut aja. Nurut suami kamu ya, Nak. Cinta di suami kamu, Nak. Ibu janji sama aku ya Bu. Bukan materi Bu, tapi aku ini anak ibu juga Bu. Bukan uang Bu, paham Ibu. Ya, ibu janji, Bara. Ibu nggak akan minta uang lagi sama Yanti. Tapi ibu mintanya ke kamu ya. Iya Bu ya. Ya mendingan gitu lah nggak apa-apa ya. Ya langsung. Ya kalau udah ada dikasih, kalau enggak Ya. ya enggak. Tapi Ibu jangan maksa aku ya Bu ya. Setiap minggu Ibu minta. Ya, yang penting ada ya Bara buat ibu. Di sini kalian pulang, terus sampai di rumah berhubungan suami istri lagi ya, biar dapat banyak anak kan jadi ibu punya cucu banyak. Ya, Bara ya. Gimana nak? Benar mau kembali lagi sama Ya nggak apa-apa Bu. Jangan ikut campur Bu. Biar anak ibu aja. Ibu nggak usah ikut campur ya. Ya biarlah. Ya, biarin Ya. mereka rukun. Ini kalau urusan rumah tangga, anak sudah berumah tangga, orang tua tidak perlu ikut campur terlalu dalam. Orang tua boleh hanya mengawasi dari luar dan masuk memberikan saran jika diperlukan. Biarlah anak-anak ini menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri dulu. Ya, kalau ibu terlalu ikut campur banyak begini, kasihan Bu. Banyak rumah tangga yang hancur cuman gara-gara orang tuanya, nenek-nenek kakeknya dan cucunya terlalu egois dan terlalu banyak ikut campur. Ya. Udah, ibu juga berdua saling memaafkan. Ya. Ya. Kamu juga minta maaf sama mertua kamu minta maaf sama keluarga kamu juga. Ayo sekarang bangun. Yuk, saling Yuk, memaafkan. yuk. Berdamai bersama. Ya, maafin saya ya Besan. Ini PR-nya di ibunya Yanti sebetulnya nih. Ibu Marta juga, ibunya Bara juga jangan terlalu meremehkan atau apa ya, merendahkan. Yuk berdamai yuk. Keluarga mertua, besan ibu. Mertua, Mas ibu Uya. besan. Aku ini masih sayang sama ya. Ya, Mas, aku juga mau ngasih tahu aku udah hamil 2 bulan. Kamu hamil? Alhamdulillah. Amin. Nanti anaknya kalau lahir kasih nama Sukirman di belakangnya. enggak tetap Gondokusumo belakangnya. Enggak, gini. itu kan nama Biar lebih fair nggak ada nama dua-duanya. Iya. Ya, terserah Biar- anak-anak. biar mereka yang ngasih Nggak ada nama nama anak. dua-duanya keluarga, kalau perlu nama anaknya nanti belakangnya Sukirman Gondokusumo udah, dua-duanya ada. Biar Biar Ya. adil ya Bu ya. Iya. iya, Kalau nggak dua-duanya nggak usah ada. Ini sering ribut kalau kayak gini masalahnya. Ya, udah damai ya. Ya, ibu juga berdamai, salaman. Ya, kalian sungkem sama mertua masing-masing. Maaf ya, Mas. Kamu juga sama ibu Yanti. Sayang ya. Saya sehat ya. Ya Allah. Ya, oke. Maafin Bara ya Bu ya. Maafin Ya. ibu juga ya Bara. Ini enak kalau udah damai ya kan. Jadi bantu yang baik. Sama Ibu. Ini adalah contoh kasus di mana kita harus mengambil pelajaran dari permasalahan ini. Jangan biarkan campur tangan orang tua akhirnya merusak rumah tangga anak-anak kalian. Ya, salah satunya ini contohnya. Ya, kita cari lagi kandidatnya, siap semua di sana, tetap di garis. Oke, kita ambil lagi fishball ya untuk kali ini kandidat wanita kali ya, apa pria nih? Oke, coba minta fishballnya. Mas Uya. Tunggu dulu Mas, nomor saya nomor 17 nggak ada nih. Jangan
ke WC kali ya, 17.00. Ih, ada yang megang gue. Pak, Mas, lihat saya Mas. Kemana ya? Mas, halo, Mas nggak ada yang lihat? Halo. Mas ya. Tadi ada di sini. Ada, Mas. Sekarang nggak ada. Mas ya. Ada yang megang gue. Mbak, lihat saya nggak, Mbak? Mbak, lihat saya nggak, Mbak? Mbak. Kenapa? Mas saya. Kamu kenapa? Mas ya. Ada yang nampar lo. Ada yang bilang kemarin kalau ada orang yang melakukan keisengan sampai penghuni atau penjaga ruangan ini gak suka, dia bisa membuat orang di sini jadi tidak terlihat atau hilang sama sekali. Makanya jangan iseng. Ada yang iseng nggak tadi di sini? Hah? Dia iseng orangnya ya? Oke, kenapa? Arbi Tiger. Mana Arbi sama Tigor? Tadi ada ya? Halo, Mas. Arbi Tigor tadi nomor 17 ini ada tapi tiba-tiba nggak ada hilang. Tiba-tiba menghilang. Tanpa kita lihat gitu loh. Tadi pas gue mulai udah ada di sini ya? Tapi langsung hilang. Ini ada hubungannya sama mistis-mistis yang tadi. Ada. Boleh saya minta ini, air. Air. Ini berhubungan dengan mistis berarti ya? Iya. Oke, jadi orang ini ada tapi orangnya seperti tidak terlihat ya? Iya. Ditutupi energi mistis. Mas nggak lihat Iya, dulu, Mas? Tigor yang bisa Mas, saya melihat nggak, Mas. dengan pasti. Tigor bisa ngeliat. Mas, Mas Arbi. Kenapa nih? Mas, Coba Mas, ayo saya kita lihat, Mas. lihat ya, Mas. Apa yang dilihat Tigor? Mas nggak lihat Sebentar, saya. Mas Uya. Aku lihat ada keanehan di sini ya. Mas, Coba aku. Lu ngerasa ada auranya apa? Ya, Saya, Mas. auranya itu Saya di sini, negatif Mas. sekali. Seperti dia itu Mas. kayak ditutup makhluk gaib. Mas, Oh, dia ditutupi makhluk galib, saya gaib. di sini, Mas. Dia tidak bisa Mas. dilihat. Mas, Tidak bisa kita lihat. Mungkin karena dia iseng atau apa, akhirnya makhluk-makhluk di sini tuh marah. Coba Mas Uya ya, saya ingin berusaha membantu apakah sosok ini nanti gentayangan atau enggak. Oh, bisa dimunculin lagi ya? Bisa dimunculin lagi Mas Uya. Bentar Mas Uya. Tapi kita hanya usaha ya? Ya kita hanya usaha, nanti selebihnya kita serahkan sama Tuhan. serah lakuin apa yang bisa kelihatan lagi. Apa itu? Kenapa sulit sekali Mas Uya? Coba aku biar minta bantuan Arbi. Mas Arbi juga. Mas, udah bisa lihat saya, Mas? Hei! Belum ada tampak apa-apa, Bia. Iya, Mas. Belum sih, Tigor kayaknya yang lebih. Ada megang kaki lo. Mas, masalah itu saya, Mas. Berarti orangnya ada di sekitar sini tadi ya? Iya Mas Uya. Iya kayaknya. Dia arwahnya atau roh-rohnya itu menyentuh ya? Iya, Mas. Jadi kalau dia menyentuh mungkin ada kerasa, tapi orangnya tetap tidak terlihat. Terlihat. Fisiknya nggak. Berarti artinya kalau dia sampai tidak bisa kembali wujudnya, dia akan selamanya terperangkap dari ruangan ini. Iya, di alam yang lain. Di alam yang lain. Sini, Mas. Mbak, tolong Mbak, lihat saya itu, Mbak. Kenapa, Mbak? Kenapa? Hah? Ada yang megang kaki kamu juga? Kalian semua. Dia udah mulai ketakutan. Dia nggak tahu kalau kita isengin ya kan? Kita lagi prank. Apa? Jangan prank-pranknya, kasihan kali dia itu tadi udah ketakutan banget. Jangan ada dia dengar. Ya udah biarin Mas Uya Ya karena dia kelakuan dia iseng banget. Kasihan Mas Uya, kalian juga semuanya juga pada tega-tega banget sih. Ya tadi emang kenapa sih kasihan tau? Tadi kan orangnya aja nggak stres kayak gitu. Ya kali. Jangan Mas Ya Uya, kan? kasihan. Ah. Kasihan siapa lo? Gua bakar di studio. Oh, suara apa sih? Bakar di studio. Suara apa tuh? Hah? Oh, asap-asap Mas. Lo ngapain lo? Lo ngapain? Karena gimana gue? Hah? Ngapain lo? Ngapain? Gua bakar di studio. Berarti bisa lihat saya, Mas, dari tadi. Loh, saya baru lihat kamu di sini. Iya, bawa api ini. Wah, Aduh jangan. berarti semua itu tadi bohong ya? Kalian itu lihat saya? Saya baru lihat kita nyariin kamu nggak ada di depan. Iya, tadi Ternyata dengar kamu ada di sini teriak-teriak. teriakan. Wah, bener-bener gue bakar. Tommy. Yang- Nah, dia mulai sadar dia tuh. Dah.
Kenapa kamu? Mas lihat saya kan? Iya, makanya ditanya. Lihat saya kan semua? Iya lihat kok, lihat. Kamu stres ya? Hah? Lo. Hei. Lo, tadi saya di prank. Berarti kalian juga nge-prank saya juga? Nah, sekarang gue tanya. Lo tau gak sini? Lo tau gak alasan lo dikerjain apa? Coba tau gak lo sadar diri ya? Lo introspeksi diri coba. Enggak ada. Sebelum acara ini dimulai lo ngelakuin apa? Ngaku lo! Enggak mas, saya nggak lakukan apa-apa. Lo Beneran? udah ngerugiin kita. Ya kita memulai syuting jadi lama gara-gara lo matiin lampu studio tadi kan? Bohong mas, bohong. Enggak. Ada buktinya kita? Yakin sama aku? Ada CCTV kalian. Saya di WC mas, saya nggak tahu apa mas. Kita putar. Tuh, lihat apa? Hah? Lo malah marah-marah sendiri sih ke dia? Ya kasihan kan Mas Sakti dia tadi Lo mau gimana? laki-laki juga berisik. Oke. Lo Urusan kalian belum beres ya? lo Selesai. nggak ngaku ya? Dia lo nggak ngaku. Itu bohong mas. Oke, Bi, coba. Helm yang baru kita beli itu. Ambil tuh. Helm peresap HPP, helm peresap pikiran. pikiran. Jadi cara kerjanya gimana nih, Bi? Ini terkoneksi dengan neurotransmitter dari otak, nyambung ke gelombang otak dan nanti diterjemahkan sama helm peresap pikiran ini. Oke, HPP ya. Ya udah. Dan ini jadi merah nih. Artinya apa? Warna merah tuh apa? Ini berarti menandakan dia emosinya tinggi banget maksudnya. Oke. Ya. Dan kalau misalnya diartikan, Sakti ini memang kesel sama cewek-cewek di sini. Kesel sama cewek-cewek di sini. Keselnya kenapa kira-kira, Bi? Karena tadi sebenarnya emosinya tinggi banget, berarti menandakan kalau dia tuh si cewek-cewek di sini tuh sok jual mahal. So jual mahal tuh maksudnya gimana, Bi? Jadi dalam artian dia tuh susah untuk dimiliki. Oke, makanya dia kesel segitu Iya, merahnya. betul. Iya, emosinya tinggi. Oke, Sakti gimana? Bener nggak yang dibilang Arbi? Bener mas. Saya kesel sama semua cewek di sini. Padahal mas, sebelum tag mas, saya udah ajakin makan mas, Iya. ajakin belanja mas, Ya. sampai ke salon juga mas, ajakin. Tapi mas, cuma ngajakin satu malam staycation aja, sulit mas. Cewek yang mana? Cewek yang mana? Nomor 8 mas. Nomor 8. Nomor 22 juga mas. Nomor 22. Ya mas, rambutnya dipirang ini juga, itu dari saya bayarin salonnya juga mas. Oh, nomor 22. Kamu yang gak modal tahu ke kamu mau. Sakti nggak seburuk itu kok Mas, dia baik, dia suka jaga bola. Tuh. Tunggu. Lo kok bisa bilang dia baik? Emang lo kenapa? Sebenarnya aku pengen sih Mas jadi pacarnya, cuman dia kayak masih nyari-nyari yang lain aja. Udah. Dah, kalian berdua pergi deh. Kita mulai lagi ya. Tenang. Semua tenang, harap tenang. Kita mulai lagi. Kita minta fishball yuk. Cowok-cowok deh, sekarang deh. Udah nggak pakai prank-prank ya. Kita udah nggak ada prank-prank lagi ya. Oke. Kita ambil ya. Yeay. Cowok-cowok nih doa nih. Cowok nomor 12. Berdiri. Simon
Pria 28 tahun yang mengaku memiliki toko emas mengiming-imingi para wanita dengan perhiasan emasnya. Akankah Simon akan mendapatkan wanita yang dicintainya di garis tangan? Kamu siapa nama kamu? Nama saya Simon. Simon. Oke. Kerjanya apa? Profesinya apa? Selain Mas Uya, diam dulu semua. Selain saya tampan, Ya. saya juga pengusaha. Diam dulu, Ya. cantik. Saya juga pengusaha emas. Tajir. Kaya raya. Kriteria cewek kamu apa? Kriterianya tinggi, Ya. semampai, Oke. nggak kutilang. Satu lagi Mas Uya, saya juga pengen punya cewek yang jarinya lentik, Oke. betisnya mulus. Lo mau ngasih apa buat cewek-cewek ini? Kalau lo punya toko emas tadi apa? Pengusaha emas ya? Pengusaha emas, saya Ya. punya 10 cabang. Kalau emang lo punya emas buktiin dong. Jangan cuma ngomong doang. Oh iya, tunggu ya Mas ya. Iya, iya. Tunggu semua. Tunggu. Nah, ya sih. Nah. Tuh cewek-cewek lihat tuh, cewek-cewek. Tuh. Ini kenapa ada tanah-tanahnya ya? Oh, Ini ini saya- tanah-tanah nih. Mungkin tadi saya habis makan coklat, Mas, nempel kayaknya. Oh gitu. Nggak bau coklat? Nggak bau coklat apa? Ya udah, oke. Terus habis itu gini. Sekarang cewek-cewek gini mau nggak? Mau. Ya udah, cewek-cewek yang suka Simon berdiri yuk. Ini semua berdiri kecuali ada 3 orang nggak berdiri. Nah, kamu kenapa nggak berdiri coba? Kenapa kamu nggak berdiri? Enggak, Mas. Dari segi ekonominya sih nggak bermasalah. Tapi yang bermasalah itu mukanya, Mas. Tapi sorry nih, silakan duduk lagi, ya, ya. Biar gimana pun, tapi lo nggak bisa milih semuanya nih. Lo pilih aja, silakan. Yang sesuai dengan kriteria lo turunin nih. Coba. Sorry. Nggak percaya gue sama kalian. Mau bukan copet semua. Oh, kita meja. Gila di sini, masa sih kalau udah punya emas gini banyak sih udah pasti kaya banget nih. Mas, saya nitip ya Mas ya. Boleh? Mas Uya aja. Ini Mas Uya jangan ngambil nih. Enggak lah. Mau menyematkan, Ya. memasukkan cincin ini ke jari manis cewek-cewek cantik ini. Silakan naik. Kalau silakan. yang pas, itu akan menjadi pacar saya. Kamu. Gantian. Longgar, Mas. Longgar. Wah, Cocok ini nih. cocok nih, Mas. Cocok. Cocok. Turun. Coba, satu turun. Dua lagi. Mau dong. Sirik ya. Ya. Masnya karatan. Sirik Pas, Mas Uya. Turun. Pilih kan. Sirik kalau pada sirik kalau. Satu lagi yuk. Emang gue cakep. Yang cakep ya. Lagi Mas Uya. Satu lagi. Merah lagi. Masnya banyak ya. Iya, jangan deket-deket, terhilang sama lo. Elah. Geseran dikit. Pas juga, Mas. Turun. Cewek-cewek di sini mau lo kasih tantangan apa nih? Sebentar, Mas ya. Ya. Saya mau kasih tantangan. Ya. Ini kenapa merah semua? Hah? Karena saya kalau lihat yang warna-warna merah tuh Itu namanya siapa kamu, Sayang? Hana. Hana, kamu? Desi. Desi kamu? Aku Nita cantik. Hana, Desi, Nita cantik. Oke, tantangan apa nih? tantangannya nanti mereka harus mandi lumpur.
Mas Uya tahu kan, emas itu awalnya dari lumpur, dari tanah. Mas Uya tahu nggak? Gunung emas di Kongo. Kongo, ya tahu ada gunung emas di Kongo. Iya, ya Mas lihat aja YouTube-nya. Kan semua emas tuh dari lumpur. Coba cari YouTube gunung emas di Kongo. Coba putar-putar. Oh iya bener juga sih ya. Dari lumpur-lumpur pada nyari warga jadi emas akhirnya. Iya, Mas. Oh akhirnya filosofinya. Lumpur bukan sebarang lumpur. Lumpurnya akan menjadi emas. Ya udah siapin. Jadi di sini sudah siap mau diapain nih, Mon? Ini Mas Uya, kolam lumpur bukan sembarang kolam lumpur. Iya. Tuh. Coba, jadi apain? Ini akan berubah menjadi kolam emas. Jadi masukin tuh. ya akan saya sebarkan Oke. emas-emas saya. Dan artinya mereka harus mengambil dan siapakah nanti yang akan pas untuk memakai cincin, gelang atau mereka harus nyari di dalam kolam ini. Oke, siapa cewek-cewek udah siap-siap buat mandi lumpur nih? Siap ya? Oke, heelsnya dibuka dulu. Demi emas semua dihalalkan ya. Cewek ini mau nyebur gini demi emas. Ya juga lah. Mungkin orang normal juga apa salahnya buat mandi ke dalam ya kan? Buat dapat emas ya kan? Seperti tadi kan ada di gunung di Kongo kan emang gunung emas ada bener-bener ada kan? Lumpur ya. Oke, silakan. Oke. Kamu pilih dulu tiga di antara pilih dua di antara tiga ini, satu dikeluarin, eliminasi. Tapi bentar Mas, ini lu ngapain ngerebut punya dia? Ngapain? Saya punya dia itu tadi. Ini cocoknya buat gue lah, bukan buat dia cuy. Kok gitu? Tapi bener kan cocokan buat gue. Lagian lu tuh gak pantas pakai ini, udah deh. Lagi lu ngerebut segala sih, ngapain? Ya kenapa sih lo? Kamu punya dia. Oke. Ya udah sana. Bagus banget. Yakin nih? Ya udah Mas. Ribet banget sih. Oke. Udah Mas, saya pilih dua aja Mas. Oke, tapi Tigor coba lihat tuh. Gor. Ada apa dengan wanita ini? Iya, Mas. Iya. Bentar, saya ingin melihat sebenarnya wanita ini ada apa. Kenapa kamu jadi sinis? Ya kenapa? Harus deket-deket banget deh. Ya harus dilihat dulu kalau kamu ikut acara ini, Iya. harus konsisten. Wajib banget. Kenapa dia? Ya, Bentar. emang dia mau ngerawang kamu. Ribet deh. Hana, kamu ini tipe orang yang gila harta. Jangan so tau deh. Kamu tidak puas dan otakmu itu licik sekali. Kalau nggak kenal nggak usah so tau. Gila harta. Wah. Jadi menurut kamu, Tadi lu ngambil ke dia tadi. jadi menurut kamu nggak benar? Nggak benar. Arbi, Fitnah banget. relaksasi Bi. Relaksasi Bi. Hananya bersedia nggak direlaksasi? Buat apaan? Ya biar cari tahu dulu faktanya seperti apa. Ya nggak penting banget. Jangan jodoh kenapa jadi kayak gini sih? Iyalah. Ya udah. Lu rakus soalnya. Nah, duduk. Oh, Masuk di mana di situ? kolam aja. Oh iya, oke. Masuk ke kolam. Masuk lagi sih. Yuk, Hana. Biasa aja dulu. Oke. Masuk doang. Ya udah lo aja masuk kalau merasa ribet. Silakan Bi. Oke. Hana sambil mainin air aja, mainin lumpur itu aja. Kakinya ya. Putar kaki-kakinya, Oke, semakin kamu menggerakkan kaki kamu di dalam lumpur tersebut, oke, rasakan kamu sangat menikmati kondisi tersebut, membuat kamu makin nyaman. Ya, dan apapun yang terjadi, nanti pada hitungan ketiga, siapapun yang bertanya sama kamu akan mengungkap fakta yang terjadi di masa lalu, dan kamu akan berbicara sejujur-jujurnya. 1, 2, dan stop kakinya.
Oke, Hana, saya mau tanya. Sudah kamu happy ya, bahagia nih? Dapat emas, ketemu Simon, gimana Sulnya? Suka nggak? Ya kalau dapat emasnya sih saya bahagia Mas. Tapi saya sebenarnya nggak suka sama Simon. Jadi intinya, lo mau apa jadi? Ya saya cuma mau emas yang ada di dia aja. Soalnya emas yang dia bawa tuh bagus-bagus semua Mas. Kayak yang saya punya di rumah. Kayak yang kamu punya di rumah. Iya. Terus? Ya secara kan saya tuh wanita sosialita ya Mas. Jadi setiap hari tuh harus pergi ke acara-acara spesial. Dan harus pakai perhiasan buat menunjang penampilan saya Mas. Jadi kau nanti jadian sama Simon gimana tuh? Kan lo katanya nggak suka sama mukanya Simon. Ya saya sih kalau jadian sama dia nih, ya nggak saya bakalan publish lah. Pokoknya saya private. Terus nanti emasnya dia semuanya saya bawa. Saya ambil-ambilin, apalagi yang bagus-bagus. Ya kayak cowok yang ada di tribun nomor 13 Mas. Dia tuh tajir banget. Saya diajak jalan-jalan. Terus saya dapat handphone. Oh jadi cowok nomor 13 itu tajir? Iya tajir banget Mas. Pernah dikasih apa kamu? Saya dikasih handphone pas lagi jalan-jalan. Padahal nih ya Mas, dia ngasih saya handphone karena saya ngasih lihat paha saya sedikit doang. Saya juga pernah bantuin teman-teman cowok saya buat jualan emas tanpa surat. Ternyata hasilnya untungnya lumayan banget Mas, gede banget. Sekarang teman saya masih rutin sih Mas jualin emas ke saya. Oh, teman-teman cowok kamu jualin emas ke kamu? Iya. Kamu jualin lagi? Dari mana tuh? Ya mana saya tahu Mas, yang penting saya dapat emasnya. Terus kalau saya suka saya pakai, ya kalau enggak saya jual lagi. Oh. Bibi, sadarin ya, Bi. Sadar, Bi. Oke. Oke, pada hitungan ketiga kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Oke. Ini kan lo udah kasih ke gue, gak boleh. Siapa lagi nih? Tuh, urusan lo dah. Urusan lo dah. Siapa ini? Bentar dulu main masuk-masuk aja ini. Siapa nih? Itu orangnya tuh, Pak. Pengajar. Lu kenapa? Gali kuburan orang tua gua. Ya, Bapak. Dan ambil perhiasannya. Enggak, Bapak sama Ibu siapa? Ini saya. Oh, coba gimana? Ceritain, Bu. Jangan duduk kayak gitu dong. Stop dulu, biar Ibu cerita. Bapak Ibu cerita, ya. Kemarin saya sama suami saya ke makam Ke makam siapa? mertua saya. Saya ziarah ke sana. Terus saya ngeliat makamnya itu udah berantakan Mas Uya. Makam mertua Ibu? Mertua saya. Terus? Nah, terus saya ngeliat petinya juga udah kebuka. Yang lebih parah lagi, perhiasan mertua saya semuanya sudah lenyap. Apa buktinya? Ini ada buktinya, videonya konkret di sini nih. Ya. Coba, boleh kasih saya? Konkret. Oh, kasih ke tim saya, kasih ke tim saya. Semua ada buktinya Mas Uya. Bang, aku aja Bang, gue sering lihat lo bolak-balik di kuburan lu Bang, malam-malam Udah, udah aja malu-maluin. Nah, kalau abang ini apa nih kerjanya, Bang? Gue maculin kuburan Bang. Oh, tukang gali kubur. Sering lihat dia? Ya udah, putar dulu videonya. Gua pernah lihat lu. Cekidot. Jangan bikin malu-maluin Bang. Diam. Lu lihat tuh. Bolot lo. Bener kan? Bonau lu ah. Gak lihat gua. Oke, Tigor, coba Tigor. Terawang, Gor. Gak Mas Uya. Semua itu saya loh. Oke, Tigor coba terawang. Gak apa nih? Enggak. Oke, enggak apa-apa kalau kamu tidak mau aku pegang telingamu, tapi aku mempunyai barang bukti di mana aku akan merekam apakah kamu pencurinya atau bukan. Aku melihat di sini ada perhiasan, bahkan aku melihat jari-jari mayat dan juga peti mati, Mas Uya. Orang ini menjadikan kuburan sebagai ladang uangnya, Mas Uya. Wah, nggak bener nih. Nggak bener. Lu gila lu. Balikin emasnya. Tega lu. Bikin arwah orang tua gua nggak tenang. Gimana?
Jadi Tadi lo dia mau ngambil dari gua. mengambil emasnya dari ngegali kuburan. Iya Mas Uya. Oke, kita relaksasi, Bi. Boleh. Ngapain nih, Mas? Ayo. Tenang dulu, duduk aja dulu. Duduk. Silakan, Bi. Ngaku aja. Oke, sambil nyender sini. Oke, relax dulu, tenang. Atur nafasnya dulu biar kamu nggak emosi. Lebih tenang lagi, nyaman, relax. Dan secara perlahan ketika kamu melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih relax dari sebelumnya. Oke, kirimkan gelombang relaksasi yang kamu munculkan di sekitaran kepala kamu dan alirkan ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan sangat nyaman, relax dan lebih tenang, dan biarkan apapun yang terjadi nanti ketika saya itu 1 sampai 3, siapapun yang bertanya sama kamu akses segala sesuatu fakta yang terjadi di masa lalu kamu dan ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Oke. Gue mau nanya sama lo, Simon. Sebetulnya profesi sebentar lo apa sih? Hah? Mas Uya, Iya. saya tuh sebenarnya tukang gali kubur. Karena saya suka lihat barang-barang berharga mereka itu dikubur juga gitu. Kayak giok, emas. Nah. Akhirnya saya colong-colongin deh, Mas. Tuh benar. Cincin di jari mayat. Kalung di leher. Kalung di leher mayat juga. Gelang. Oke, terus? Batu giok. Terus? Dikubur, kualitasnya bagus-bagus semua, Mas. Barangnya mahal semua. Lo nggak takut tuh? Awalnya saya deg-degan, Mas. Takut pas ambil perhiasan di kuburan. Secara saya bongkarnya tengah malam. Tapi karena kepepet, saya berani-beraniin diri aja deh. Ya mau gimana lagi. Capek saya jadi orang miskin, Mas. Tapi nggak semuanya berhasil mulu sih, Mas. Saya juga pernah kesusahan saat lepasin cincin di jari-jari mayat. Ah, gimana? Saya susah untuk lepasin cincin di jari-jari mayat. Oke, akhirnya? Akhirnya saya potong deh, Mas. Lu bawa? Iya. Coba lihat. Bi, sadarin, Bi. Nggak bener nih. Ih, serem banget lu. Saya masukin lagi saku. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke. Balikin barang orang tua gua. Arwah orang tua gua di sana nggak tenang, tau nggak? Beng. Beng, gua tunggu lu. Lu mendingan ngaku udah sekarang. Sebentar. Kubil. Kenapa, Gor? Ya ngapain saya ngaku? Kan aku Kubil. Kenapa Kubil? Oh, saya Kubil deh. Hah? Saya Kubil. Nah, dia. Kenapa? Tigor kenapa? Kubil. Ya, Kubil. Kamu kesini Kubil. Kubil di sini Bil. Hubungannya apa ya sama dia? Samanya ya lu. Samanya lu. Ada apa Bang Tagor? Sebentar. Coba. Aku ngerasain ada keanehan di sini, Mas Uya. Keanehan apa? Aku ngerasain ada persekongkolan antara Simon dengan Kubil. Energi negatifnya kuat sekali. Nggak ada. Ente kalau ngomong itu ada buktinya, Bang. Ada buktinya nggak? Kalau nggak ada buktinya lu jadi masalah. Jangan megang dorong-dorong, Kubil. Kubil, lu ngepet sama gue ya. Bang, lu yang bener, Bang. Lu yang bener, Bang. Tenang. Jadi nih ngomong cara itu. Nggak boleh dorong gitu. Nggak boleh dorong-dorong. Ada persekongkolan apa lo? Mas Uya, tolong dia direlaksasi juga. Ya. Saya minta Mas Uya, dia juga direlaksasi. Lu sudah merusak keluarga Cete. Cete itu apa? Cahyo Tanu. Oh, nama keluarga besar Bapak. Lu jangan main-main sama gua lu. Gua bakar lu. Berani-berani sama keluarga kami, Bang. Enggak. Ya udah, Pak Cahyo gimana? Saya minta dia direlaksasi aja. Yang mana? Kubil? Iya. Ya udah, Pak Cahyo gimana? Saya minta dia direlaksasi aja. Yang mana? Kubil? Iya.
Kubil bang. Biar terbukti. Ya. Aku aja bang. Udah lu aku aja lu. Aku aja bang. Ya udah lo, Jadi temennya dia. Wes oke. Bang Uya. Ngomong kerjasama. Jangan pakai nangis-nangis. Ya. Lo yang drama. Oh iya, oke. Yang ngomong kerjain saya. Ya udah. Untuk biayain rumah sakit. Lu jangan macem-macem ya. Lu gua habisin dong nggak? Gua ini mafia, lu tahu kan? Bener. Lu tahu? Oke. Tahu? Oke. Tenang, Pak. Air mata kada lu. Gua aja kalah sama lu, tahu nggak? Ya udah, duduk dulu. Kubil. Udah duduk lu. Oke, silakan. Tenang, Bapak tenang dulu. Tenang dulu. Pengkhianat tau nggak lu? Lihat ke depan dulu. Tenang. Oke, ya nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa. Nangis ya, biar nangis nggak apa. Nangis aja nggak apa-apa, nangis. Ya. Oke, munculkan rasa sedihnya, munculkan perasaan pengen nangis tersebut. Semakin Bapak pengen nangis, entah kenapa, merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks, sedihnya munculin. Tetap nyaman, rileks, dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, 1 semakin nyaman, 2 lebih rileks kembali, dan 3 apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. 1, 2, Mau tuh ambil. Oke. Sebetulnya Kubil ada apa lo dengan Simon? Saya selalu standby dan mengamankan setiap aksi Simon pas bongkar kuburan di tengah malam, Mas. Oke, terus bantuin apa Saya aja lo? bantuin Simon menyiapkan peralatan buat bongkar kuburan, Mas. Peralatannya kayak pacul, linggis buat buka peti mati. Saya bilang ke Simon. Senter juga ada, ya pokoknya saya minta persenan ke Bang Simon. Persenan buat apa? Ya buat kebutuhan saya. Buat gali, terus komisinya buat alat-alat kuburan. Dan sebagian perhiasan saya minta. Oke, lo pernah dapat perhiasan juga? Ya pernah. Salah satunya tuh yang saya kasih Mbak Hana itu, Mas. Saya pernah titipin juga ke dia. Kerja sama ya lo. Ya lu. Berarti ini sindikat ya? Iya, bersekongkol. Bener, kamu persen sama dia. Bersekongkol, Pak. Suka-suka saya. Ya. Apanya yang lagi emosi? Oke. Dan berarti lu malah bongkar aibnya Simon, kenapa nih? Ya gimana? Gimana apa? Saya sakit hati, dia ngomong sama saya bahwa saya sanggup untuk membiayakan berobat orang tua saya. Tapi mana buktinya? Sampai orang tua saya meninggal karena nggak ada biaya. Oh, dia pernah janjiin mau Ya. bantu berobat ibu kamu. Sini lo yang paling sakit hati. Masa sakit hati sama gua? Gak usah ikut campur lo nggak tahu apa-apa. Sampai pemakaman si Simon juga nggak bantuin saya sekali, Mas. Malah dia Apa? Dia kenapa? Dia saya hubungin nggak bisa sampai saya sakit hati, Mas. Sama Ya udah, Bi, sabarin Bi. Bener lo emang Oke, lo. saya kembalikan simulator. Namanya Lu juga salah sama lu. Lo yang lebih salah. Lo juga nggak ikut campur. Ngarang cerita sama dia. Lu juga lu. Pamu dia mengarang cerita kayaknya. Kenapa nggak cari kuburan yang lain? Kenapa kuburan almarhum gua? lu nggak punya. Lu juga. Lu juga. Lu baik-baik tadi bilang. Pak. Iya, sama Kok aja kira lu. Bang, gua butuh duit, Bang. Penjarain. Bang, gua kira lu orang baik lu, Bang. Gitu. Ternyata lu sekongkol sama dia. Lu emang udah bener lu. Masa lu bener-bener lu diam. Udah bisa sabar lah. Sama semuanya. Lu ngaku gini. Lu yang diam. Lu juga sama tuh nggak? Sama tuh nggak lu? Sama tuh nggak? Sama lo apa-apaan sih, Ma? Jangan kasar doang. Samanya lu pada gila. Oke, tenang. Udah gini. Coba minta maaf kamu.
Cakila Pak butuh biaya. Gak usah. Dia butuh biaya, Pak. Lu mirip sampah. Lu kalau beli buaya, lu gak bisa ngomong sama gua. Jangan begitu, saya nggak takut Pak kalau begitu Pak. Mau minta langsung. Kita udah percaya sama lu semua. Dia udah minta maaf, Pak. Tolong Pak, maafin saya akan tanggung jawab kok. Tolong Pak ya. Kenapa sih lu Bang Kubil begini, Bang? Udah, ini bukan salah kamu. Ya lu bangun. Ini aja. Saya nggak akan tanggung jawab. Saya akan tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Lu juga. Kenapa Hana? Kenapa? Cuma tahan dulu, Bapak tahan. Kenapa Hana? Ya udah, saya bakal tanggung jawab. Kenapa kamu tiba-tiba tadi mau tanggung jawab? Ya udah ya karena kan saya udah sempat nerima barang dari Kubil. Oh, kamu kenal Kubil juga? Iya, saya kenal. Ya udah kan aku mau tanggung jawab. Ya udah dia mau tanggung jawab. Ya udah akhirnya. Lo kok campur, ribet banget sih. Jadi. Oke. Jadi tenang lu. Jadi lo orang yang jualin emas yang pernah dikasih ke Kubil. Dari Kubil ke lo. Iya. Ya tapi kan mas saya nggak tahu dia dapat emasnya dari mana. Dia nggak tahu. Ya udah. Kalian keluar di luar aja. Selesai di luar. Selesai di luar. Ayo. Ya udah ayo Ikut keluar depan. Mas saya di mana? urusan kalian emang. Tahu saya. Jawab mas saya di mana? Masih Kita ada harus di bawah, kumpulin Pak. dulu, Mas. Kita harus kumpulin dulu, Mas mertua Masih ada di saya. dalam. Pak mau ambil? Iya. Awas wah. Saya harus kumpulin. Ya udah. Yang lain keluar dulu. Oke, yang lain keluar dulu. Semua. Keluar semua. Kubil keluar. Ini mas-mas saya ada di dalam sini gitu. Ya, saya harus kumpulin mas-mas almarhum orang tua saya dulu, Mas. Jadi mas-mas saya semua ada di sini, Mas. Iya, ada di situ juga. Gila bener-bener nih. Ayo.